Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa ma kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Hadirin jamaah Jumat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik bekal ketika kita menghadap Allah kelak ialah ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih dalam suasana hari raya Idul Adha atau biasa kita kenal dengan hari Lebaran Haji. Karena pada bulan ini, pada bulan Zulhijjah, ada satu rukun Islam yang diwajibkan kepada kita umat Islam yang mampu, yaitu melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Sudah beberapa kali, sudah beberapa tahun kita menjumpai ibadah haji, namun alangkah sayangnya jika kita belum tahu apa hikmah pelajaran dari pelaksanaan ibadah haji yang harus kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan kami sang khatib untuk membawakan suatu tema khutbah yang berjudul 3 hikmah dari pelaksanaan ibadah haji. Hadirin jamaah Jumat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ketika pelaksanaan ibadah haji ada satu yang dilaksanakan jamaah, yaitu tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Ketika pelaksanaan ini mengajarkan kepada kita lihat bersama-sama bahwasanya setiap orang yang mengelilingi Ka'bah tersebut, baik mereka kaya ataukah tidak, baik depan ataupun belakang, baik cepat ataupun lambat, semuanya sama mengelilingi Ka'bah tersebut dan garis finishnya yaitu 7 kali putaran. Ini mengajarkan dalam kehidupan kita bahwasanya kita sama-sama hidup di atas dunia ini dengan cara yang berbeda, namun dengan tujuan yang sama, yaitu untuk beribadah, menyembah kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Ad-Dariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk taat, beribadah, menyembah kepadaku. Bukankah kita semua sebelum ditiupkan ruh, kita telah berjanji kepada Allah bahwasanya kita akan beriman kepada Allah dengan mengerjakan segala perintahnya. Kita akan salat, kita akan zakat, kita akan puasa, dan kita akan beramal ibadah lainnya. Namun sangat disayangkan hadirin sekalian, ketika ditiupkan ruh, ketika dilahirkan ke dunia, banyak di antara kita manusia yang lupa akan janji-janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika pada hari ini ada orang yang tak mau beribadah, ada orang yang tak mau zakat, ada orang yang tak mau kurban dan haji padahal ia mampu, maka sesungguhnya dia belum mendapatkan tujuan hidupnya dan masih terombang-ambing di dalam kebingungan. Maka pertama, pelaksanaan ibadah haji yaitu tawaf mengajarkan kepada kita bahwasanya kita hidup di bumi yang sama, namun dengan cara yang berbeda, namun tetap dengan bertujuan yang sama, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah, beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat sekalian yang dimuliakan Allah. Yang kedua, ketika pelaksanaan ibadah haji, semua jamaah yaitu memakai pakaian sama. Baik kayakah dia, miskinkah dia, pejabatkah dia, rakyatkah dia, tuakah dia, mudakah dia, semuanya jamaah haji memakai pakaian ihram, pakaian yang sama. Ini mengajarkan kepada kepribadian kita masing-masing bahwasanya setiap manusia di hadapan Allah itu sama.
Setiap manusia di hadapan Allah tidak ada yang membedakan antara materi seseorang, kayakah dia, miskinkah dia, ataupun sebagainya. Namun yang membedakan di antara kita sesama manusia, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang membedakan di antara kita sesama manusia ialah siapa yang paling bertakwa kepada kita, maka dialah orang-orang yang paling dicintai Allah dan paling dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua yaitu pakaian ihram mengajarkan kepada kita bahwasanya tidak ada perbedaan di antara kita manusia. Tidak ada satupun yang bisa kita banggakan di dunia yang fana ini, di dunia yang hina ini. Bahwasanya yang membedakan di antara kita, yang membahagiakan kita, yang membanggakan kita di hadapan Allah ialah ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat sekalian yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, ketika semua jamaah haji, ketika mereka berhaji, salah satu yang mereka laksanakan ialah wukuf di padang Arafah. Jika kita lihat bahwasanya ketika mereka wukuf di padang Arafah, mereka kepanasan. Tidak ada naungan rumah mereka yang megah, tidak ada naungan mobil mereka yang mewah, tidak ada yang bisa menaungi mereka pada ketika tersebut, dan mereka merasa sangat hina di hadapan Allah. Mereka meminta ampun kepada Allah, menyesali perbuatan dosa dan khilafnya. Ini adalah salah satu pelaksanaan ibadah haji yang mengajarkan kepada kita, yang memberikan contoh kecil, gambaran kecil tentang padang mahsyar. Bahwasanya ketika kita wukuf sama seperti kita dikumpulkan Allah di padang mahsyar. Namun berbeda caranya. Ketika kita wukuf tidak terlalu panas, tidak terlalu hina, tidak terlalu disiksa oleh Allah. Namun ketika kita di padang mahsyar, jika kita tidak ada amal ibadah, jika kita tidak mau bertakwa kepada Allah, tidak mau beriman kepada Allah, maka disitulah nampak bahwasanya kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika hari ini masih ada orang yang tidak percaya akan adanya kematian, jika hari ini tidak ada juga orang yang tidak percaya dengan adanya azab kubur, jika hari ini masih ada orang yang tidak percaya dengan adanya padang mahsyar, dengan adanya azab kubur, adanya azab neraka, maka biarkan saja, karena pada masanya, pada waktunya, api neraka dan azab kubur itu sendirilah yang akan mengajarkan mereka, yang menyadarkan mereka, dan barulah mereka menyesal di hadapan Allah, dan itu tidak ada gunanya lagi. Hadirin sekalian, maka ibadah hukum ini mengajarkan kepada kita bahwasanya untuk segera sadar kepada Allah, bahwasanya kita akan meninggal dunia, kita akan meninggalkan harta, kita akan meninggalkan kaum kerabat kita, dan kita ketika menghadap Allah yang kita bawa adalah amal ibadah dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah Jumat sekalian yang dimuliakan Allah, dari ketiga pelaksanaan ini banyak hal yang bisa kita ambil hikmah, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahwasanya setiap ketiga hal ini mengajarkan kepada kita, menyadarkan kepada kita bahwasanya kita harus segera bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, segera kita beribadah kepada Allah, meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah, karena dengan hal inilah kita akan diridhoi dan mendapatkan kenikmatan baik di dunia maupun di akhirat. Sedikit pesan dari kami sang khatib bahwasanya salatlah walau terpaksa, zakatlah walau terpaksa, berkurbanlah bagi yang mampu, dan hajilah bagi orang yang mampu walaupun terpaksa. Karena lebih baik dipaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Mungkin cukup di sini dapat kami sampaikan. Semoga yang dapat kami sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa membuat perubahan dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. اللهم صل على سيدنا محمد